La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, saya sebagai wanita jadi malu nih keimanan saya dibandingkan dengan Siti Maisitoh. Ya. Tuh jadi dibandingkan ya Allah kayaknya nggak ada apa-apanya deh. Aku mau nanya sekarang sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, benar nggak sih ketika baginda Rasul itu mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, melihat atau mencium wangi kuburan yang wangi sekali, Masya Allah wanginya itu sampai tercium oleh penduduk langit. Aku juga mau Ustaz Syam kayak gitu, gimana caranya? Itu kuburannya siapa? Mohon tausiahnya. Ya Rabbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku, Ayahanda Habib Nabil, Ustadz Maulana, Kak Caca, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari segmen 1, segmen 2 kita bahas yang ngeri-ngeri. Ya, ngeri-ngeri sedap bukan berarti kita menjauhinya, tapi justru menjadi lampu hati-hati supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Kalau sekarang kita bahas yang indah-indah yang dilihat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan jamaah masih stay nih, jamaah masih menyaksikan Islam itu indah supaya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan orang ini sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium wangi daripada kuburannya. Pada malam diisrakan, aku mencium aroma yang sangat wangi, kata baginda Nabi SAW. Aku tanyakan kepada Jibril, Jibril wangi apakah ini? Lalu Jibril alaihissalam menjawab, ini wangi kuburan Masyitah, putri dan suaminya. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, dalam riwayat tersebut digambarkan sosok nama. Siapa itu? Siti Masyitah. Bukan hanya dianya, tapi ikut suaminya, ikut pula anaknya. Subhanallah. Jadi pada saat Masyitah itu adalah tukang rias, ya, tukang sisirnya putri Fir'aun. Jadi ketika disisir putrinya Fir'aun, ketika disisir ternyata nggak sengaja terucap dari lisannya Bismillah, Bismillah. Terdengar oleh putrinya Fir'aun lalu mengadukan kepada ayahnya. Apa itu Bismillah? Dengan nama Allah. Siapa itu Allah? Apa itu Allah? Maka pada saat itulah ketahuan bahwa Masyitah ternyata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti yang kita lihat di animasi tadi, ini bagus sekali untuk pelajaran untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Ketika mau dilemparkan, Masyitah kuat. Tapi ternyata yang dilemparkan duluan bukan Masyitahnya, tapi yang dilemparkan adalah keluarganya, termasuk bayinya yang kecil. Wallahu alam umur berapa bayinya, namun dalam riwayat disebutkan bayi ini belum usia bicara sebenarnya, akan tetapi pada saat dia mau dilemparkan, lalu bayi ini berbicara kepada ibundanya, ibu, teguhkan keimananmu, kuatkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau goyah. Dan itu yang menguatkan hati seorang ibu ketika mendengar kata-kata daripada anaknya. Masya Allah. Jadi kita sebagai anak juga sangat bisa untuk membantu ibunda kita untuk berhijrah. Sangat bisa untuk membantu ayahanda kita untuk berubah. Jangan menyerah untuk berdakwah kepada mereka. Kita jangan pernah judge mereka lebih buruk daripada kita. Kita terus mengajaknya dari hati ke hati, dari seorang anak kepada orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran apa yang kita ambil daripada wanginya kubur daripada Siti Masyitah ini? Pelajarannya adalah dahulu orang mau beriman kepada Allah itu sampai dimasukkan ke tungku yang mendidih air di dalamnya. Seperti Siti Masyitah supaya menjaga keimanannya. Sekarang ada nggak orang sholat itu kalau lagi sholat mau dibakar? Nggak ada. Ada nggak sekarang jangan ke masjid, barang siapa yang ke masjid akan ditembak kakinya? Tidak ada. Atau jangan melaksanakan puasa Ramadan. Yang melaksanakan puasa Ramadan akan dimasukkan ke dalam tungku api. Akan dimasukkan di dalam yang namanya penggorengan. Akan disiksa ketika dia beribadah. Ada nggak sekarang yang menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang menyiksa? Tidak ada. Yang menghalangi keimanan kita sekarang handphone. Yang menghalangi keimanan kita sekarang itu game online, teman-teman sekalian. Yang menghalangi keimanan kita sekarang itu adalah hiburan dunia yang membuat kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idola-idola teman-teman, saya nggak pernah ngelarang teman-teman untuk mengidolakan artis misalnya, teman-teman untuk mengidolakan artis luar negeri, nggak pernah menghalangi itu. Teman-teman punya idola, teman-teman punya yang disukai dan dicintai, silahkan. Tapi jangan sampai membuat keimanan kita runtuh, membuat kita lebih mencintainya daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu artinya keteguhan iman kita, insya Allah yang dilihat oleh Allah. Jadi yang bisa membuat wangi sebuah kubur itu adalah tentang ruh kita, tentang tauhidnya kita. Ya Rabbi. Masya Allah, insya Allah kita semua seperti itu ya Habib, Ustadz Amin, Maulana, amin, Ustadz Syam, amin, mohon amin. doanya juga buat seluruh jamaah Islam itu yang ada di rumah.